Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan lebih jauh tentang pujian atas pemenuhan janji Allah. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Roma pasal yang keempat ayat 20-21, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita berjanji kepada seseorang tetapi batal menepatinya bukan karena kita lupa atau jahat, melainkan karena situasi yang kita hadapi berada di luar kendali kita? Mungkin itu hujan deras, ban bocor, atau mendadak sakit. Niat kita baik, tetapi kemampuan kita sebagai manusia sangat terbatas. Dalam masa Advent ini, kita kembali diajak untuk merenungkan kedatangan Tuhan. Namun, seringkali di tengah penantian itu muncul keraguan. Apakah Tuhan benar-benar akan menolong saya? Masalah saya terlalu rumit. Dokter sudah angkat tangan, uang tidak cukup. Kabar baiknya, Tuhan berbeda dengan manusia. Dia tidak hanya punya niat baik, tetapi dia juga punya kuasa penuh untuk mewujudkannya. Tidak ada ban bocor atau hujan deras yang bisa menghalangi rencana Tuhan. Bagian firman Tuhan hari ini berbicara tentang iman Abraham. Saat itu, janji Tuhan terasa mustahil. Tuhan menjanjikan keturunan padahal Abraham sudah sangat tua. Pada waktu itu sekitar 100 tahun dan rahim Sarah sudah mati. Secara medis, hal itu 0% kemungkinannya atau dengan kata lain mustahil. Namun, kata kunci di sini adalah Abraham yakin kepada Allah yang berkuasa. Abraham tidak melihat tubuhnya yang lemah, ia melihat kepada Allah yang kuat. Dalam bahasa aslinya, keyakinan ini bukan sekedar mudah-mudahan, tetapi sebuah kepastian total bahwa jika Allah sudah berfirman, Allah punya segala sesuatu, bahkan kemampuan untuk menghidupkan yang mati untuk melaksanakannya. Advent adalah sebuah peringatan bahwa hal yang tidak mungkin akan menjadi nyata. Kisah Natal penuh dengan hal-hal yang mustahil. Seorang perawan mengandung, mustahil. Raja lahir di kandang domba, tidak masuk akal. Namun Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 berkata, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Jika Tuhan berkuasa mengatur alam semesta agar Sang Juru Selamat lahir tepat pada waktunya, Dia juga berkuasa mengatur jalan keluar bagi setiap masalah dalam hidup kita. Seringkali kita stres karena kita mencoba memikirkan cara Tuhan menolong kita. Bagaimana cara kita bisa membayar utang ini? Bagaimana penyakit ini bisa sembuh? Kita terlalu rumit memikirkan hal itu. Tugas kita adalah percaya. Dan tugas Tuhan adalah melaksanakan atau melakukan segala sesuatu menurut dengan cara dan kehendaknya. Seperti Abraham tidak tahu bagaimana ia bisa punya anak di usia tua, kita pun tidak perlu tahu detail cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Satu hal yang menjadi keyakinan kita adalah Tuhan sanggup. Itu cukup untuk kita. Mari di dalam masa penantian atau masa Advent ini, mari kita mengubah doa kita. Jangan hanya melaporkan besarnya masalah kita kepada Tuhan, tetapi mari kita mulai menyatakan besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita melalui doa-doa kita. Mari kita mengatakan dalam hati kita bahwa Allah kita sanggup untuk melaksanakan janjinya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah ada situasi dalam hidup kita saat ini yang secara logika itu terasa mati atau mustahil, sama seperti yang dialami oleh Sarah yang rahimnya sudah mati itu? Apakah kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan?
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam masa Advent ini kami merenungkan kebesaran kuasa-Mu. Kami sadar bahwa seringkali kami mengukur janji-Mu dengan logika kami yang sempit. Kami sering berpikir bahwa masalah kami terlalu besar, sampai kami lupa bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Ampuni kami jika kami meragukan kemampuan-Mu. Hari ini kami belajar dari Abraham. Meskipun mata kami melihat jalan buntu, hati kami memilih percaya bahwa Engkau berkuasa melaksanakan apa yang telah Engkau janjikan. Kami serahkan situasi-situasi mustahil dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya meskipun bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah yang memiliki segala sesuatu, itu menjadi mungkin. Terpujilah nama-Mu Yesus, Tuhan kami, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.